Teman-teman, bayangkan kalau tiba-tiba kita dijajah oleh negara lain, tetapi mereka bilang datang untuk membantu. Kira-kira kita harus percaya atau justru melawan ya? Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi mengenai strategi perlawanan Indonesia terhadap Jepang dan materi mengenai organisasi Gerakan 3A dan organisasi Gerakan Putra. Indonesia adalah negara yang pernah mengalami penjajahan. Sebelum meraih kemerdekaan, Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa, salah satunya yaitu Jepang. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Saat Jepang masuk ke Indonesia, ada loh yang memilih bekerja sama untuk bertahan, tapi ada juga yang melawan habis-habisan. Kok bisa ya? Apa strategi mereka? Yang pertama, strategi kerjasama. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasional yang telah ada sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Mengklasifikasikan mereka ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok moderat yang mau bekerja sama dengan Jepang yang kemudian mendirikan organisasi 3A. Kedua, kelompok radikal yang bergerak di bawah tanah meliputi Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia. Ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Hatta. Pada masa penjajahan Belanda, kedua tokoh ini memilih jalur non-kooperasi atau menolak bekerja sama dengan Belanda. Namun, pada masa penjajahan Jepang, mereka mengambil posisi yang berbeda melalui strategi kerjasama dengan Jepang. Selain Soekarno dan Hatta, tokoh lain yang berjuang melalui jalur kerjasama antara lain Muhammad Yamin, Otto Iskandar-Dinata, Mr. Sartono, Ratulangi, Sutarjo, Mr. Syamsuddin, dan sebagainya. Selain para pemimpin nasionalis, kelompok lain yang juga dirangkul oleh Jepang untuk bekerja sama adalah kelompok Islam. Tahukah teman-teman, mengapa Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari kelompok ini? Sebelum menjajah, pihak Jepang sudah mempelajari situasi di Indonesia dan mereka menyadari pentingnya unsur Islam sebagai suatu kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, mereka kemudian diberi sedikit ruang melalui organisasi MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia. Tahukah teman-teman, mengapa sebagian pemimpin bangsa Indonesia bersedia untuk bekerja sama? Sebenarnya, para pemimpin kita mengalami posisi yang dilematis dalam menghadapi Jepang. Sebagai pemimpin, tentu saja mereka sangat ingin untuk melindungi rakyat dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka. Namun, di sisi yang lain, Jepang sangat keras dan kejam dalam menuntut mereka membantu perang Jepang. Dalam situasi yang serba sulit, mereka menerima ajakan Jepang bekerja sama sambil tetap mencari cara untuk mencapai Indonesia merdeka. Pada awalnya, para tokoh nasionalis akan dimanfaatkan Jepang untuk membantu meraih simpati rakyat. Namun, para pemimpin kita justru mampu memanfaatkan sedikit ruang yang diberikan oleh Jepang melalui ketiga organisasi itu untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Apakah teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak mau bekerja sama? 2. Strategi perlawanan. Selama masa pendudukan Jepang, ada banyak hal yang dilakukan oleh kelompok ini, mulai dari membangun jejaring, menyebarkan propaganda anti Jepang, melakukan sabotase, meledakkan jalur kereta api, dan sebagainya. Ada pula kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan terbuka kepada Jepang.
Yang pertama, perlawanan di Aceh. Perlawanan terbuka yang dilatar belakangi oleh alasan agama untuk pertama kalinya terjadi di Aceh. Hanya 8 bulan setelah beberapa tokoh setempat membantu kemudahan bagi Jepang masuk ke daerah mereka. Perlawanan itu terjadi di Kot Plieng Bayu dekat Lok Sumawe, dipimpin oleh seorang ulama muda, Tengku Abdul Jalil. Ulama yang memimpin madrasah ini menyamakan Jepang dengan setan-setan yang merusak ajaran Islam. Ia juga menentang kewajiban melaksanakan Seikeire yang dianggapnya mengubah kiblat ke matahari. Pada 13 November 1942, Tengku Abdul Jalil dan 19 orang pengikutnya tewas. Yang kedua, perlawanan peta di Blitar. Pada 14 Februari 1945, sepasukan prajurit peta atau pembela tanah air pimpinan Sudanko Supriyadi, Sudanko Muradi, dan Sudanko Sunanto melakukan perlawanan terhadap militer Jepang. Selain perilaku diskriminasi dari prajurit-prajurit Jepang, pemberontakan tersebut dipicu juga oleh kemarahan para anggota peta terhadap pihak militer Jepang yang kerap membuat penderitaan terhadap rakyat. Ketika pemberontakan itu gagal, maka pihak Jepang menghukum sekeras-kerasnya para pelaku. Supriyadi langsung ditangkap dan dihukum mati di suatu tempat yang dirahasiakan. Yang ketiga, perlawanan di Kalimantan Barat. Perlakuan kasar serdadu Jepang terhadap penduduk, seperti menjatuhkan hukuman jemur sampai pingsan terhadap orang yang hanya melakukan kesalahan kecil, merupakan sebab terjadinya perlawanan di Kalimantan Barat. Pada 16 Oktober 1943, kurang lebih 70 orang mengadakan pertemuan di gedung bioskop Merdeka Sepakat di Pontianak. Mereka merencanakan pengadaan perlawanan pada tanggal 8 Desember 1943. Rencana ini diketahui oleh Jepang berkat laporan mata-mata mereka. Seminggu setelah pertemuan di bioskop Merdeka Sepakat itu, Jepang melakukan penangkapan besar-besaran. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh, termasuk Syarif Muhammad Ibrahim Syarifuddin. Orang-orang yang dibunuh itu dikuburkan di Mandor dekat Pontianak. Nah, kami sudah menjelaskan berbagai strategi yang digunakan oleh bangsa Indonesia dalam melawan Jepang. Namun, Jepang tidak hanya mengandalkan propaganda dan kebijakan ketat, tetapi juga membentuk berbagai organisasi untuk mengendalikan rakyat Indonesia. Sebelumnya, kita sudah sedikit menyinggung tentang Gerakan 3A dan Putra. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam bagaimana sih organisasi-organisasi ini dibentuk, apa tujuannya, dan bagaimana akhirnya. Gerakan 3A. Pada masa pendudukan Jepang, salah satu cara mereka untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan membentuk organisasi propaganda. Salah satu yang pertama adalah Gerakan 3A, yang didirikan pada 29 Maret 1942. Organisasi ini memiliki slogan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang berharap slogan ini dapat membuat rakyat percaya bahwa Jepang adalah pembebas dari penjajah Belanda. Untuk memimpin organisasi ini, Jepang menunjuk Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Ia juga dibantu oleh beberapa tokoh lain, seperti Ka Sutan, Pamuncak, dan Moh Saleh. Agar lebih dikenal, Gerakan 3A dibantu oleh berbagai komite dan diperkenalkan ke masyarakat melalui media massa. Bahkan, Jepang membentuk suborganisasi bernama Persiapan Persatuan Umat Islam. Namun, strategi ini gagal. Masyarakat tidak tertarik karena organisasi ini hanya mengutamakan kepentingan Jepang dan tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Akibatnya, pada Desember 1940, Jepang membubarkan Gerakan 3A karena dianggap tidak efektif sebagai alat propaganda. Setelah kegagalan ini, Jepang mencoba cara lain untuk mengendalikan rakyat Indonesia, yaitu dengan membentuk organisasi yang melibatkan tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Setelah kegagalan Gerakan 3A, Jepang menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan dari tokoh nasional Indonesia. Maka, pada 16 April 1943, mereka membentuk organisasi
Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Organisasi ini dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh nasional yang dikenal sebagai 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Sekali lagi, jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Jepang berharap PUTRA dapat membantu mereka dalam perang dengan menghidupkan kembali sektor-sektor yang sebelumnya dihancurkan oleh Belanda. Namun, para pemimpin nasionalis justru memanfaatkan organisasi ini untuk membangkitkan kesadaran rakyat terhadap kemerdekaan. Kami punya semangat dan tenaga kepada peperangan sekarang ini. Hidup Nippon, hancur leburlah kekuatan Amerika dan Inggris. Sekianlah paduka Tuhan. Dalam perkembangannya, PUTRA mendapat dukungan luas dari berbagai organisasi seperti Persatuan Guru Indonesia dan barisan benteng-benteng yang berisi pemuda-pemuda nasionalis serta kelompok pelajar dan organisasi olahraga. Melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh PUTRA semakin kuat. Namun keberhasilan ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang. Mereka melihat bahwa PUTRA lebih banyak membangkitkan semangat perjuangan rakyat daripada membantu kepentingan mereka. Akhirnya, pada 1944, Jepang membubarkan PUTRA karena dianggap tidak lagi menguntungkan mereka. Meskipun awalnya dibentuk oleh Jepang, organisasi ini justru menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Jadi, bisa kita lihat bahwa Jepang menggunakan berbagai cara, termasuk organisasi-organisasi seperti Gerakan 3A dan PUTRA untuk mengendalikan rakyat Indonesia. Tapi, ini baru sebagian dari cerita besar perjuangan bangsa kita. Masih ada organisasi lain yang juga punya peran penting dalam sejarah Indonesia saat itu. Untuk itu, pembahasan organisasi-organisasi lainnya akan dilanjutkan oleh kelompok berikutnya. Jadi, tetap simak baik-baik ya.